Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Hai. Saya di sini Fatihatul Khairunisa bersama dengan teman saya Farda Nabila. akan ngobrol tentang sedikit apa sih itu Bani Umayyah dan perkembangan penulisan pada saat Bani Umayyah tersebut. Perkembangan penulisan Al-Qur'an. Al-Quran Iya. ya, maaf teman-teman, salah. Ya, jadi Quran. teman-teman di sini kami itu mau ngobrol tentang perkembangan penulisan Al-Qur'an. Gimana nih, Mbak? Ada yang mau ditanyain apa ngobrol tentang apa nih? Saya pengen tahu sedikit apa sih itu sejarah atau apa itu tentang Bani Umayyah tersebut. Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah adalah kekhalifahan yang lahir setelah selesainya masa khalifah Khulafaur Rasyidin. Jadi seperti yang kita tahu, setelah Nabi wafat itu ada yang namanya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin kan. Terdiri dari empat khalifah. Empat khalifah diantaranya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Utsman, dan dan Ali. Ali. Nah, setelah berakhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, setelah berakhir masa Khulafaur Rasyidin itu kemudian digantikan atau lahir masa kekhalifahan dinasti Umayyah. Di masa kekhalifahan dinasti Umayyah ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Lama banget. Ya, lama banget. Pendirinya itu ada namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal nama dinastinya apa tadi? Umayyah. Umayyah ya. Iya. Tapi pendirinya namanya Muawiyah. Kok bisa bisa? beda? Iya. Karena nama Umayyah ini dinisbatkannya kepada kakeknya Muawiyah. Kakeknya bernama Muawiyah. Iya. Kakeknya bernama Umayyah. Oh iya, kakeknya. Kakeknya Muawiyah bernama Umayyah, makanya dinastinya dinamai dinasti Umayyah. Nah, gitu. Nah, ternyata juga kalau ditelusuri jalur keturunan dari Muawiyah itu kan Umayyah tadi. Iya. Itu masih bertemu dengan Nabi, masih sejalur. Itu bertemu di kakek Nabi bernama Abdul Manaf. Iya. Itu. Dan kalau ditelusuri lagi juga ternyata masih disambung sama khalifah ketiga, khalifah Utsman. Ya, itu masih bersambung juga. Nah, jadi kurang lebih namanya dinasti Umayyah, tapi pendirinya adalah Muawiyah. Nah, di situ selama 90 tahun itu ada 14 khalifah yang memerintah. Nah, di antara 14 khalifah ini tentunya banyak membawa kemajuan dalam peradaban Islam saat itu. Jadi pada masa itu ada banyak kemajuan, di antaranya dalam kemajuan penulisan Quran ini. Nanti ada beberapa hal yang berbeda. Jadi penulisan Quran itu kan berkembang terus menerus. Ada perkembangan tersendiri pada masa dinasti Umayyah ini. Nah, ada satu fakta menarik lagi bahwa kalau kita telusuri sejarah itu pada masa Khulafaur Rasyidin itu sistem pemerintahan itu demokrasi ya. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah sistem pemerintahan itu diganti menjadi apa? Turun temurun. Jadi yang mengganti itu yang Muawiyah, khalifah pertama. Kalau pada masa Khulafaur Rasyidin itu khalifah itu dipilih kemudian musyawarah masalah gitu seperti apa. Tapi kalau pada masa dinasti Umayyah ini khalifah itu turun temurun, jadi sudah diwariskan. Jadi misalnya Muawiyah itu punya anak bernama Yazid bin Muawiyah, nanti Yazid ini yang akan jadi khalifah setelah Muawiyah selesai masa kepemimpinan. Dan itu harus semuanya tunduk. Jadi rakyat itu harus tunduk pada sistem pemerintahan Muawiyah itu. Jadi seperti itu. Jadi putra Muawiyah nanti penerus Muawiyah, dan itu berlanjut terus menerus sampai 14 khalifah. Itu sistemnya kayak gitu. Jadi diwariskan nanti punya putra siapa diwariskan seperti itu. Lalu kalau dihubungkan dengan penulisan Al-Quran, apa sih itu Perkembangan penulisan pada masa itu ada beberapa sih. Kalau yang saya temukan itu ada dibagi dalam 3 masa. Jadi kalau kita ketahui itu penulisan Quran itu udah berkembang langsung saja ya ke
masa Utsman itu kan udah ada kodifikasi mushaf Utsmani. Ya. Jadi penulisan Quran dalam satu pembukuan, standarisasi penulisan Quran itu pada masa Khalifah Utsman menghasilkan mushaf Utsmani. Ya. Jadi tulisannya sudah terstruktur, terstandarisasi gitu. Namun ternyata masih ada kekurangan dari standarisasi ini, yaitu belum ada titik dan belum ada tanda baca harokat. Ya, kemudian pada masa Ali itu lahirlah ilmu i'rab, nahwu seperti itu yang berguna untuk memberikan harokat pada bacaan Quran. Nah, namun tetap belum diadakan penulisan. Nah, kemudian baru pada masa Muawiyah, Khalifah pertama Umayyah itu saat itu baru ada perkembangan baru. Di antaranya saat itu tuh ada gubernur Basrah namanya Ziyad. Dia memerintahkan kepada Abu Aswad Abdul Ali untuk memberikan harokat dan tanda titik pada tulisan Quran. Awalnya Abu Aswad itu menolak, nggak mau. Kenapa? Karena ditakutkan akan ada suatu hal yang malah tidak diinginkan gitu. Tapi justru ternyata di situ Ziyad memerintahkan untuk membacakan suatu ayat, tepatnya ayat surat At-Taubah ayat 3. Di situ ada suatu kata yang harusnya dibaca warosuluh, kemudian malah dibaca warosuli. Abu Aswad itu kaget, akhirnya karena kok fatal banget kesalahannya ya dari pembacaan Quran. Akhirnya Abu Aswad menyanggupi permintaan Ziyad tadi untuk memberikan harokat pada ayat Quran. Nah, itu dengan cara Abu Aswad itu dibantu satu orang, jadi membacakan hafalannya, kemudian satu orang itu membantu untuk menulisnya. Nah, tulisannya juga beda. Jadi hurufnya itu yang tadinya pada mushaf Utsmani kan huruf biasa, tulisannya belum ada harokatnya. Itu ditulis dengan tinta warna hitam, sedangkan harokatnya itu ditulis dengan tinta warna merah. Jadi beda. Ya, tulisannya tuh kelihatan beda. Kalau dicari gambar manuskripnya tuh ada. Jadi tulisan hurufnya merah, kemudian harokatnya itu tulisan hurufnya hitam, harokatnya warna merah ya. Itu terjadi pada masa Muawiyah. Kemudian di masa selanjutnya itu masih berkembang, di antaranya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Di situ ada dua tokoh namanya Yahya bin Ya'mar sama Nasr bin Al-Asim. Dua tokoh ini yang kemudian melahirkan tulisan titik Nuqat al-Ijam. Jadi Nuqat al-Ijam itu suatu penulisan titik, metode kaidah yang digunakan untuk membedakan huruf-huruf dalam huruf hijaiyah yang berindikasi serupa. Misalnya ba titiknya 1, ta titiknya 2, sa titiknya 3. Nah, untuk membedakan hal ini itu ada namanya Nuqat al-Ijam, titik untuk membedakan huruf-huruf ini. Nah, selanjutnya karena adanya hal ini itu melahirkan suatu metode yang namanya al-ikmal dan al-ijam. Al-ikmal dan al-ijam. Kedua, apa itu Kak? Al-ikmal itu huruf, metode untuk membiarkan huruf tanpa titik. Jadi al-ikmal itu membiarkan huruf tanpa titik, sedangkan al-ijam itu membiarkan huruf dengan titik. Jadi kalau contohnya gimana? Contohnya itu kayak al-ikmal itu huruf ro, ya. Huruf ro itu nggak ada titiknya kan? Ya. Kalau al-ijam yang ada titiknya itu huruf za, itu ada titiknya. Itu metode hasil perkembangan penulisan Quran pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Selanjutnya masih ada satu khalifah lagi yang melahirkan perkembangan tulisan Quran, itu diantaranya pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, kalau pada masa sebelumnya itu kan lebih ke qiraah juga ya, penulisan syakal, harokat itu, kemudian titik-titik. Nah, kalau masa terakhir ini, masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini, penulisan Quran hanya pada kaligrafi. Pernah dengar nggak nama kaligrafinya? Ya? Pernah. Kufi. Apa? Kufi? Kufi. Iya. Iya bener. Jadi kaligrafi Kufi itu menjadi salah satu perkembangan penulisan Quran pada masa itu, karena
karena naskah-naskah Al-Quran itu banyak ditulis dalam kaligrafi Kufi. Kurang lebih seperti itu tuh perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Umayyah. Nah, tapi nggak berhenti sampai di sini ya, penulisan Quran itu masih mengalami banyak proses gitu sampai akhirnya seperti Quran yang kita kenal saat ini ya. Quran saat ini kan udah rapi ya, udah bisa kita baca dengan jelas gitu. Siapapun bisa baca Quran saat ini kan. Bahkan orang luar negeri pun yang tidak berbahasa Arab bisa kan, karena sudah rapi dan bisa dibaca dengan jelas. Itu karena melalui proses yang panjang itu tadi kan, melalui proses dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah, nanti setelah Khalifah Umayyah juga Khalifah Abbasiyah juga sebenarnya ada lagi di sana. Cuman itu nanti beda kan kita. Ya. Menarik sekali topik sekarang ini obrolan kita ya. Terima kasih, sudah bermanfaat sekali ilmu dari Mbak Wardah ini. Karena waktu sudah siang, kita cukupkan ya. Sekian. Semoga yang kita obrolin kali ini itu bisa menambah pengetahuan teman-teman ya soal sejarah penulisan Quran itu gimana pada masa Umayyah gitu. Dan terima kasih sudah menempatkan waktunya ngobrol-ngobrol ini. Kita undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.